Katanya, AI itu masa depan. Sebuah revolusi, yang janjinya sih efisiensi bakal meroket dan keuntungan bakal luar biasa. Tapi, di balik semua hype itu, ada satu pertanyaan penting yang sering banget kelewat. Gimana kalau supercharger yang Anda pasang di mesin bisnis Anda malah bikin mesinnya meledak? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih katanya 90% inisiatif AI di dunia bisnis itu gagal? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya biar bisnis Anda nggak jadi korban berikutnya? Dan ini bukan cuma teori loh. Coba kita lihat contoh nyata dari buku bisnis klasik, The Goal. Bayangin, ada pabrik, mereka pasang robot-robot canggih di satu bagian produksi. Keren kan? Hasilnya, bencana. Mereka jadi bisa bikin komponen jauh lebih cepat daripada yang bisa diproses bagian selanjutnya. Ujung-ujungnya apa? Macet total, barang numpuk di gudang, dan yang paling parah, cash flow mereka kering kerontang. Kesalahan fatalnya, mereka mengotomatisasi bagian yang salah. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah konsep yang saya sebut paradoks otomatisasi. Ini tuh jebakan yang umum banget, di mana para pemimpin bisnis yang niatnya baik malah tanpa sadar menghancurkan perusahaan mereka sendiri pakai teknologi. Gini deh, intinya, dengerin baik-baik. AI dan teknologi itu bukan tongkat sihir yang bisa nyembuhin proses bisnis yang udah bobrok. Mereka itu cuma akselerator, alias mempercepat. Kalau proses penjualan Anda jelek, AI cuma akan bantu Anda kehilangan pelanggan lebih cepat. Kalau manajemen gudang Anda kacau, ya otomatisasi bakal bantu Anda numpuk barang yang salah dengan kecepatan kilat. Anda itu bukan lagi berinovasi, tapi mempercepat kegagalan. Oke, terus gimana dong caranya biar nggak kejebak? Jawabannya simple. Diagnosa dulu mesin bisnis Anda sebelum Anda pasang superchargernya. Kita perlu temuin dulu di mana titik terlemahnya. Disinilah teori kendala atau theory of constraints berperan. Konsepnya itu simple banget tapi dalam. Setiap sistem yang kompleks, mau itu jalur perakitan mobil atau alur kerja software, pasti, dan ini pasti ya, punya satu hambatan utama. Satu mata rantai terlemah yang nentuin output keseluruhan sistem. Dan yang namanya kendala itu nggak melulu soal mesin yang lemot ya. Bisa jadi kendala fisik, kayak kekurangan server. Bisa jadi kendala kebijakan, misalnya proses persetujuan birokrasi yang bikin semua orang jadi lambat. Bisa juga paradigma, cara pikir kuno, kayak, dari dulu juga begini caranya. Atau bahkan pasarnya sendiri ketika Anda bisa produksi lebih banyak daripada yang mau dibeli orang. Untungnya, teori kendala ini nggak cuma mendiagnosis masalah. Teori ini juga ngasih kita semacam buku manual perbaikan yang jelas. 5 langkah praktis buat ngebengkelin mesin bisnis Anda. Ini dia, peta jalannya. Gampang kok. Identifikasi, eksploitasi, subordinasi, tingkatkan, terus ulangi. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, langkah pertama, jadi detektif. Serius, coba deh perhatiin di perusahaan Anda sendiri. Di mana sih kerjaan paling sering numpuk? Di mana tim paling sering bengong nungguin sesuatu? Proses mana yang jadi biangkala di keluhan? Nah, kemungkinan besar disitulah kendala Anda. Temukan. Langkah kedua, eksploitasi. Jadi, sebelum Anda mikir buat beli mesin baru atau rekrut orang lagi, coba deh maksimalkan dulu apa yang udah ada. Pastikan si sumber kendala ini kerjanya efisien 100%. Jangan biarin ada waktu yang kebuang. Pokoknya, peras habis kemampuannya tanpa keluar duit dulu. Nah, langkah ketiga ini, subordinasi, ini krusial banget. Artinya gini, semua bagian lain di sistem Anda harus mengalah dan ngikutin ritme si kendala. Kalau bagian perakitan cuma sanggup ngerjain 100 unit per jam, ya jangan biarkan bagian sebelumnya produksi 200 unit. Itu cuma bakal bikin boros dan kacau, persis kayak cerita pabrik di awal tadi. Baru deh, setelah 3 langkah tadi beres, kita masuk ke langkah 4, tingkatkan. Nah, disinilah investasi strategis itu masuk, beli mesin yang lebih cepat, rekrut tenaga ahli, atau sekarang baru pasang AI buat mengoptimalkan kerjaan si kendala itu. Waktunya pas. Dan yang terakhir, ulangi. Kenapa? Soalnya begitu Anda berhasil beresin satu kendala, pasti bakal muncul kendala baru di tempat lain. Namanya juga bisnis, dinamis. Jadi ini bukan perbaikan sekali jadi, tapi sebuah siklus yang jalan terus-menerus. Oke, kerangka kerjanya udah dapat nih. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kalau mesin bisnis kita itu udah batuk-batuk dari awal? Gimana cara lihat gejalanya? Jawabannya ada di laporan keuangan Anda. Coba deh, anggap laporan keuangan itu kayak dashboard mobil. Angka-angka di sana itu bukan masalah utamanya. Mereka itu cuma lampu peringatan yang nyala kedap-kedip, ngasih tahu Anda kalau ada yang nggak beres di bawah kap mesin. Nah, ini dia lampu-lampu peringatannya.
arus kas operasi negatif terus. Wah, itu artinya Anda lagi bakar duit, bukan cari duit. Margin keuntungan makin tipis, biaya Anda naiknya lebih cepat dari penjualan. Stok barang numpuk di gudang, artinya Anda bikin produk yang nggak laku-laku. Ini semua adalah gejala dari kendala operasional yang serius. Dan kutipan ini, wah ini nggak banget. Laba di atas kertas itu nggak ada artinya kalau Anda nggak punya duit cash buat bayar tagihan. Kisah Carl ini jadi bukti nyata, Anda bisa aja kelihatan untung besar, tapi ujung-ujungnya bangkrut juga karena cash flow Anda macet gara-gara proses internal yang amburadul. Nah, ini semua ngebawa kita balik lagi ke inti permasalahan. Godaan buat langsung loncat ke solusi teknologi paling baru, entah itu AI, otomatisasi, memang besar banget. Tapi itu seharusnya jadi langkah terakhir, bukan langkah pertama. Coba lihat ini, kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia. Teknologi kalau dipasang di proses yang sehat dan efisien, hasilnya bakal jadi kesuksesan yang dipercepat. Tapi teknologi yang sama, kalau dipasang di proses yang rusak dan kacau, cuma bakal mempercepat kehancuran Anda. Sesimpel itu. Jadi, sebelum Anda tekan kontrak mahal buat platform AI paling canggih atau beli robot-robot keren, coba berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri, di mana sih kendala terbesar saya? Di mana mata rantai terlemah dalam sistem saya? Beresin itu dulu. Bangun fondasi yang kuat. Nah, baru setelah itu, Anda benar-benar siap buat tancap gas.